Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21, pembelajaran mesin dengan studi kasus yang berjudul Prediction of Water Quality Index by Support Vector Machine, a case study in the Sefit-Wound Basin. Jadi, kami dari kelompok 21 ini beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Fajri Juli Rahmanul Zendrata dengan NIM 523310222, dan teman saya, Mas Naufal B. Pradana Wisnu Putra, dengan NIM 187221098. Jadi ini untuk daftar isinya terdiri dari 6 bagian. Selanjutnya pendahuluan. Jadi, mengapa kami mengangkat studi kasus ini? Latar belakangnya adalah kualitas air minum sangat penting dalam pengambilan keputusan. Namun penilaian tradisional seringkali terlalu teknis dan kompleks untuk memberikan gambaran keseluruhan. Horton pada tahun 1965 mengembangkan konsep WQI atau Water Quality Index yang kemudian disempurnakan oleh NSF, yaitu National Sanitation Foundation, untuk mengintegrasikan data kualitas air menjadi skor numerik. Dalam konteks ini, SVM atau support vector mesin dapat digunakan untuk mengklasifikasikan air sebagai layak atau tidak layak minum berdasarkan sebagai parameter kualitas air. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan SVM dalam analisis kualitas air, mengembangkan model klasifikasi dan mengidentifikasi parameter paling berpengaruh serta memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintah, masyarakat, dan industri pengolahan air dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas air. Jadi dari latar belakang tersebut, kami mengangkatkan rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah model SVM yang dibangun dapat secara akurat mengklasifikasikan air sebagai layak atau tidak layak berdasarkan parameter-parameter yang ada dalam dataset tersebut. Yang kedua, parameter kualitas air mana yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi. Kemudian untuk tujuannya di sini, yang pertama yaitu menerapkan algoritma SVM untuk menganalisis dataset kualitas air. Yang kedua, mengembangkan model klasifikasi yang dapat menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi berdasarkan parameter-parameter tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi parameter kualitas air yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan air untuk diminum. Manfaat dari penelitian ini terbagi empat, yaitu bagi peneliti dan akademisi, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, bagi masyarakat, dan bagi industri pengolahan air. Teman-teman boleh melihat sendiri apa manfaat bagi keempat bagian tersebut. Selanjutnya untuk batasan masalah, di sini kami memiliki batasan masalah yang terdiri atas tiga. Yang pertama parameter kualitas air. Parameter-parameter di sini terbatas dalam parameter yang ada atau terdapat dalam dataset tersebut. Kemudian parameter lain yang mungkin relevan tetapi tidak tersedia dalam dataset tidak akan dipertimbangkan. Yang kedua, data. Model SVM akan dilatih menggunakan data historis kualitas air yang telah dikumpulkan. Dan yang ketiga yaitu metode yang digunakan adalah metode SVM. Metode pembelajaran mesin learning yang lain tidak akan dieksplorasi secara mendalam kecuali sebagai perbandingan untuk penelitian ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Yang pertama yaitu SVM. SVM merupakan teknik dalam statistik dan pembelajaran mesin yang digunakan untuk tujuan prediksi. SVM dapat diterapkan pada berbagai jenis hasil, termasuk hasil yang kontinu, biner dan kategorikal, dan multinomial. Ini diungkap dalam The Stata Journal pada tahun 2016. SVM merupakan pendekatan yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klasifikasi dan regresi. Dalam konteks klasifikasi, SVM digunakan untuk menentukan kelas atau kategori dari suatu observasi berdasarkan pada fitur-fitur yang diberikan. Sedangkan dalam regresi, SVM digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dari suatu variabel berdasarkan pada variabel-variabel input. Yang kedua, WQI atau Water Quality Index, yaitu metode yang digunakan untuk meringkas dan menyederhanakan berbagai parameter kualitas air menjadi satu nilai tunggal yang menggambarkan status kualitas air secara keseluruhan. Tujuan dari WQI adalah untuk menyediakan cara yang mudah dan informatif bagi para pengelola sumber daya air, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami kondisi dan kualitas air di suatu lokasi. Selanjutnya untuk metodologi penelitian dilanjutkan oleh Mas Novel. Kepada Mas Novel, saya persilakan. Untuk selanjutnya, metode penelitian ada 3 tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.
data. Untuk pengumpulan data, kita menggunakan dataset Water Quality Index yang tersedia di situs resmi Google. Dataset ini memberikan penilaian yang komprehensif tentang kualitas air, mencakup 296 baris data. Dataset ini memuat beberapa parameter penting seperti suhu air, jumlah oksigen terlarut, tingkat keasaman atau kebasaan air, dan berbagai parameter lainnya. Yang pertama, pengolahan data. Dalam pengolahan data, kita dapat memanggil library yang akan digunakan. Kemudian, import data dengan menggunakan pd read csv untuk mengimport data Water Quality Index. Untuk data headnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya pengecekan missing value. Di dalam outputnya tidak ada missing value di setiap atributnya. Kemudian untuk pengecekan outlier kita bisa membuat kolom yaitu dengan memuat atribut-atribut yang di dalam dataset. Kemudian gambar berikut merupakan sebelum penanganan outlier dan sesudah penanganan outlier. Setelah melewati proses outlier dan missing value, kita bisa menguji coba splitting data dengan menggunakan TSS 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian selanjutnya analisis data. Sebanyak 9 parameter diperlukan untuk National Sanitation Foundation Water Quality Index yang diukur setiap bulan. Ini merupakan salah satu indeks kualitas air pertama yang menggabungkan 9 parameter kualitas air melalui fungsi rata-rata aritmatika tertimbang yang terlihat pada persamaan berikut. Yang dimana WQI adalah Water Quality Index, N adalah jumlah parameter. Kemudian SLI adalah subindeks I dan WI adalah bobot yang diberikan untuk subindeks I. Kemudian selanjutnya implementasi. Dari hasil analisis ketiga pembagian data 0,2, 0,3, dan 0,4, kita bisa melihat bahwa 0,2 memiliki hasil yang cukup mendekati 1. Untuk 0,3 dan 0,4 masih dibilang jauh dibandingkan dengan pembagian data 0,2. Untuk pembahasan, model SPM yang dilatih memiliki 9 input dan 1 output. Kemudian, fitur yang digunakan yaitu fungsi kernel adalah radial basis function, polinomial, dan linear untuk pemodelan WQI. Nilai optimal dan parameter regularisasi C ditetapkan masing-masing sebesar 0,1 dan 1. Dari hasil uji coba dan evaluasi sebelumnya, kita mendapatkan pembagian data 0,2 atau 80-20 memiliki akurasi yang sangat tinggi dengan nilai RMSE 2,1 dan koefisien 0,99. Atau yang berarti model sudah dapat menjelaskan data dengan keakuratan prediksi sebesar 99,76% dengan kernel terbaik yaitu kernel linear. Hasil tersebut dapat kita lihat pada grafik scatter plot pada gambar di samping. Dan untuk pembahasan pada gambar sebelumnya dapat dijelaskan bahwa nilai aktual yang merupakan hasil pengukuran langsung dengan nilai prediksi dari model yang digunakan menggunakan metode SVM.
berbanding lurus yang berarti nilai prediksi sudah dapat diterima dalam mengestimasi kualitas air dengan keakuratan sebesar 99,76%. Dengan menggunakan nilai prediksi WQI tersebut, dapat kita tentukan fitur atau parameter apa yang paling mempengaruhi kualitas air di cekungan Seyfetrut di bagian utara Iran. Pada penelitian sebelumnya, mendapat hasil bahwa parameter nitrat memiliki pengaruh penting dalam Water Quality Index. Sedangkan dengan menggunakan metode SPM dan perangkat Python didapatkan hasil bahwa parameter conductivity memiliki pengaruh penting dalam Water Quality Index yang tersaji pada gambar di samping. Kemudian dari hasil analisis dan implementasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa model yang digunakan sudah dapat menjelaskan dengan sangat baik prediksi yang digunakan dengan koefisien determinasi hingga 99,8%. Dan fitur yang paling berpengaruh adalah conductivity. Conductivity atau konduktivitas merupakan kemampuan air untuk menghantarkan listrik yang terkait langsung dengan konsentrasi ion terlarut di dalamnya. Parameter ini penting karena memberikan indikasi tentang jumlah total zat terlarut dalam air, yang bisa mencakup mineral, garam, dan bahan kimia lainnya. Air tanah biasanya memiliki konduktivitas yang lebih tinggi daripada air permukaan karena kontak yang lebih lama dengan mineral tanah. Sedangkan air sungai dan danau memiliki konduktivitas yang lebih rendah kecuali terpengaruh oleh polusi atau limpasan yang membawa mineral terlarut. Untuk bab selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan menggunakan metode support vector machine atau SVM, didapatkan hasil nilai RMSE 2,181 dan koefisien 0,976, atau yang berarti model tersebut sudah menjelaskan data dengan keakuratan prediksi sebesar 99,8% dengan kernel terbaik yaitu kernel linear. Dan hasil tersebut didapatkan bahwa parameter conductivity sangat berpengaruh dalam Water Quality Index. Untuk saran, penelitian yang dilakukan sudah cukup baik, namun harapannya apabila data dan parameter yang diberikan lebih banyak dan tidak terbatas dengan parameter-parameter yang sudah ada dari dataset yang saat ini digunakan, yaitu 296 record. Hal ini bertujuan agar prediksi WQI dapat lebih akurat dan dapat digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Kemudian bisa dilihat daftar pustaka yang kami tampilkan. Mungkin itu saja presentasi implementasi SPM dari kelompok 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.